ini. Nah, kami berupaya dan kami yakin optimis dengan peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang, masa depan anak-anak PKH ini akan lebih cerah. Kira-kira begitu, Bang, yang kami harapkan begitu. Dan kami sudah mulai berkolaborasi dengan beberapa korwil seperti di Jawa Tengah, di DIY, kemudian di Banten, di Sulsel, di Aceh, di Jabar. Ini mengadopsi semacam program Gerakan Ayo Kuliah. Jadi pembinaan. Dengan nama yang persis sama, Gerakan Ayo Kuliah ada yang dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan identifikasi bahasa lokal ada gitu. Tapi prinsipnya ya virus ini layak untuk kemudian menyebar agar kita juga pedulilah dengan pendidikan anak-anak KPMPKH. Dari Kota Bandar Lampung, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Bincang tipis-tipis terus memperkaya tayangan. Siap. Politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Pada tayang kali ini kita akan mengangkat lebih condong ke arah sosial karena terkait dengan program Keluarga Harapan. Betul. Untuk itu kita berbincang tipis-tipis dengan Bung Slamet Riyadi, Siap. Koordinator PKH Wilayah Provinsi Lampung. Betul. Beliau ini mencurahkan segala perhatian bagi generasi-generasi muda berprestasi agar bisa melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi. lebih tinggi. Betul. Sekedar info, Provinsi Lampung itu sekitar 40.000 setiap tahunnya. Betul, lulus kurang lebih SLTA sederajat. Ya, betul. Nah, dan mereka yang berprestasi berpeluang untuk melanjutkan jenjang kuliah. Betul. Coba Bung Slamet dulu iris tipis-tipis dulu ini apa namanya anak PKH lanjut kuliah ataupun anak orang miskin bisa kuliah, itu apa? Coba iris tipis-tipis dulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya se-Nusantara. Salam PKH. Baik, program Keluarga Harapan adalah program nasional dari Kementerian Sosial. Kami sebagai SDM PKH di Lampung tadi disampaikan ada satu program inovasi yang namanya adalah pembinaan anak PKH berprestasi lanjut kuliah. Nah, sebenarnya latar belakangnya adalah kami melihat, termasuk saya sebenarnya salah satu penerima beasiswa ketika kuliah, dan sebenarnya juga berasal dari keluarga yang kurang lebih sama lah begitu kan. Artinya butuh perjuangan ketika saya kuliah gitu kan. Bahkan tinggal di musola sebagai marbot untuk bisa menyelesaikan studi. Jadi Anda secara empiris merasakan juga. Iya. Dan saya kebetulan 5 orang. 5 orang ada di musola itu berasal dari orang kampung yang sama, keluarga petani. Tapi setelah lulus, alhamdulillah ya bisa sedikit berkiprah lah untuk masyarakat. Kalau hitungan ekonomi keluarga, Bung Slamet ini nggak bisa kuliah ya kalau hitungan ekonomi, kalau nggak ada program ini? Kebetulan di keluarga besar saya yang kuliah pertama. Jadi keluarga besar itu ada sekitar 100-an lah keluarga besar. Ya. Kebetulan saya yang kuliah pertama. Dan alhamdulillah sekarang adik saya 4-empatnya sudah kuliah, sudah S1, bahkan saya sudah pasca sarjana, adik saya sudah pasca sarjana. Nah, berangkat dari pengalaman kami, walaupun kami waktu kuliah susah, ternyata setelah lulus teman saya yang 5, satu ada di KPU, saya di PKH, kemudian ada di BKKBN, ada yang jadi dosen di Unila, ya kan, ada yang wirausaha. Ya, artinya ketika saya ngobrol sama mereka, kenapa sih kita harus kuliah? Ternyata setelah kuliah ada potensi. Kemudian kita bisa mobilitas vertikal. Nah, kami melihat 5 orang ini, gitu kan, dan ya faktanya bisa sedikit berkiprah lah untuk masyarakat. Nah, dari situlah kemudian saya melihat anak PKH ini di Lampung dari 15 kabupaten jumlahnya banyak, ya kan. Tadi disebutkan 40 ribuan. Tapi sebelum 2017 kami tidak bisa mengatakan dalam jumlah angka berapa sih yang bisa kuliah. Nah, baru kemudian saya berpikir
Masa iya sih 40.000 nggak ada yang bisa kuliah? Sebelum lanjut, dulu Anda kuliah dulu pakai program ini atau mandiri atau bagaimana? Ya dulu belum ada PKH. Waktu Jadi, saya kuliah kan tahun 2003. Swadaya ini. Iya, swadaya. Tapi memang pemerintah sudah memberikan ya beasiswa yang namanya adalah peningkatan prestasi akademis. Cikal bakal dari KIP kuliah hari ini begitu kan. Nah, saya masuk waktu itu kebetulan langsung dapat beasiswa itu. Bahkan sampai dengan pasca 5 beasiswa yang saya dapat, tapi berganti-gantian begitu. Nah, dari situ saya berpikir, oh kalau orang kuliah itu masa depannya relatif berpeluang lebih baik daripada yang tidak kuliah. Jaringan mungkin bertambah. Bisa jadi jaringan, bisa jadi pikirannya, mindsetnya, pengalamannya. Nah, oleh karena itu kami bersama pendamping, Korka, PKH, masa iya sih nggak ada sih anak PKH yang bisa lanjut kuliah, begitu kan? Nah, tahun 2017 kita gulirkan. Waktu itu di periode pertama kami launching, ada 28 anak PKH yang kami dorong bisa lah kuliah. Sekarang beberapa sudah lulus, ada yang jadi guru, ada yang berusaha dan sebagainya begitu. Nah, kira-kira begitulah. Itu kan. Kami berharap anak PKH yang latar belakang keluarganya prasejahtera, kami bina, kami dorong lanjut kuliah, kemudian dapat beasiswa, kemudian setelah lulus mudah-mudahan ya bisa merubah nasibnya, pada akhirnya keluarganya juga bisa merubah karena dia sekolah. Nah, kira-kira begitu Bang, yang menjadi gambaran sederhana ya kan. Kenapa sih kita buat program pembinaan ini gitu. Saya mau ngiris tipis-tipis Bung Slamet ini dengan semangat memutus rantai kemiskinan. Iya, betul. Iya kan? Ya. Berarti kan Anda harus bisa mempromosikan public success story. Iya. Atau seperti apa, coba dulu ini untuk memutus kemiskinan struktural lah. Rantai kemiskinan lah, coba. Maka kami berpikir tadi dari sukses story kami ya, kami tadi yang tinggalnya di musola tadi, dari 5 orang itu kan kalau dipikir-pikir sekarang sudah nggak layak tuh. Kalau masa saya misalkan sebagai SDMPK saja kan sudah tidak boleh tuh masuk ke DTKS, menerima bansos. Artinya kan sejahtera dalam perspektif itu gitu loh. Nah, apalagi teman saya yang dosen sekarang tinggal di musola, doktor juga di UI, sedang proses S3 di UI gitu kan. Yang lain di KPU, kemudian di PKKBN, ASN, kan nggak mungkin dia dikatakan sebagai keluarga prasejahtera, kan nggak mungkin gitu. Nah, kami melihat bahwa salah satu faktornya kenapa kita bisa seperti ini ya kan adalah dengan pendidikan tinggi gitu loh. Nah, maka kami berpikir bahwa oh ya, salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan itu salah satunya nih itu adalah dengan pendidikan. Maka kami dorong terus nih. Alhamdulillah sudah 612 di 15 kabupaten yang kami dorong. Berarti sekarang ada 612 anak PKH mahasiswa yang berasal dari keluarga PKH. Sekarang masih menempuh yang angkatan 2017 sudah beberapa lulus. Udah ada beberapa, tapi semua keseluruhan udah 612 orang lah yang kami data, betul. Udah ada yang lulus, ada yang masih berproses. Yang angkatan 2017 yang sudah mulai lulus, 18 sudah mulai lulus. Kalau yang 2022, 2021, 2020, 2019 ya masih aktif kuliah begitu. Coba iris tipis-tipis dulu bagaimana menjaring keluarga PKH-nya dan apa yang mereka dapatkan dengan program ini atau seperti apa, coba ini biar publik tahu. Siap. PKH ini kan program yang dulu digulirkan sejak 2007 oleh pemerintah sebelumnya dan terus dikembangkan oleh Pak Jokowi ya kan, dan Lampung menjadi 5 provinsi dengan penerima PKH terbesar nasional. Ya, setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara. Dulu kami terbesar keempat. Tapi sekarang sudah kelima begitu. Nah, melihat potensi KPM besar tentu juga banyak tadi anak ya, kelas 12 yang berasal dari keluarga PKH ya kan? Nah, kami kebetulan pendamping sosial di 15 kabupaten kota berjumlah 1.660 nah SDM. Nah, inilah potensi besar. Nah, bagaimana cara kami merekrut mereka, mengajak mereka adalah melalui jejaring pendamping ya kan? Kami sebagai koordinator wilayah memberikan salah satunya adalah program kerja, dan ini adalah menjadi program kerja kita bersama di tahun 2023. Kita akan sama-sama komitmen membimbing anak-anak ini untuk bisa lanjut kuliah karena sukses story-nya sudah ada. Nah, dari situ kami minta pendamping ya kan untuk melakukan sosialisasi
mana loh anak-anakmu yang kelas 12 yang pengen kuliah. Nah, setelah itu selektif ketat juga ya? Enggak juga, Bang. Iya enggak? Tapi kan masuk perguruan tinggi itu ada beberapa jalur ya. Ada jalur prestasi yang sekarang sedang berjalan ini, ada jalur tertulis, ada jalur mandiri. Ya. Nah, kalau jalur mandiri ini kan untuk golongan ini ya, yang mampu. Berarti kalau orang kaya berprestasi, Bung lewatkan aja ya? Yang kami enggak, karena memang kami adalah pendamping PKH. Jadi tidak sekedar berprestasi ya kan? Iya. Jadi yang kita fokus perhatikan itu orang miskin berprestasi. Oke. Berasal dari keluarga PKH. Ya. Nah, jadi ini sudah kita data per hari ini 82. Berasal dari keluarga PKH, coba diiris dulu tipis-tipis. Ya. Maksudnya apa itu? Nah, keluarga PKH ini adalah keluarga prasejahtera atau keluarga miskin yang menerima bansos. Berarti ada administrasi di situ? Ada. Oh, jadi harus ada administrasi di PKH ya? Oh, iya. Jadi nanti si anak ini, bagaimana kami mengidentifikasi ini anak PKH atau bukan? Dengan menunjukkan kartu KKS PKH. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau dia pun miskin nggak ada kartu administrasi PKH-nya, nggak bisa dong kalau gitu? Ya, kami sebenarnya berharap anak PKH. Tapi ada banyak kasus, Bang. Ada banyak kasus bukan anak PKH, tapi dia tahu nih, oh ini ada tempat membina, ada tempat orang bertanya. Dia bukan anak PKH, masuk. Kami juga nggak larang, Bang. Orang dia mau baik kok. Saya bilang, kenapa harus kita larang-larang? Dan diurus juga dan kita kan nyusul ya kan? Oke, lanjut. Ya, kira-kira begitu gitu. Jadi yang tahun ini 2023 untuk jalur prestasi sudah 87 anak yang kita data dan sedang kita bina di grup WA. Kemarin kita turun lapang ke Kabupaten Lampung Selatan, ada sekitar 50 anak kita kumpulkan, kemudian di Mesuji sekitar 50 dan di Lampung Timur sekitar 50. Tadi Bung Slamet menyebut 2007. Saya sih pernah viral di medsos. Di eranya Pak SBY lah ini, betul, kan sama adanya bidik misi itu kayak gitu-gitu bukan, yang mahasiswi UGM yang memberikan testimoni dia bisa anak buruh tani, betul, bisa ikut di Fakultas Kedokteran UGM, semacam itu bukan ini? Iya. Nah, makanya tadi anak-anak PKH ini kan dari keluarga prasejahtera. Kami dorong ya kan untuk bisa kuliah. Tapi ketika sudah diterima di kampus tanpa di backup beasiswa, maka tentu tidak menjamin dia bisa lulus tepat waktu. Makanya kami upayakan, kami koordinasikan dengan kampus, dengan pemerintah, dengan Kemensos, dengan Pak Gub, ya kan, agar anak-anak ini yang sudah diterima ini di backup oleh beasiswa. Dan tadi Abang sampaikan bidik misi. Nah, untuk di era sekarang namanya berubah menjadi KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, jadi anak-anak ini kita dorong. Nah, ketika dia terima atau lulus seleksi KIP, maka seluruh biaya kuliahnya itu gratis. Dari dia masuk sampai dengan dia lulus. Banyak konsumsi kebutuhan? Ada, Bang, karena di dalam item pembiayaan ada untuk pembayaran UKT atau semester, sama satu lagi adalah living cost atau untuk biaya hidup, termasuk makan, kos dan sebagainya. Jadi dia udah include di dalam. Jadi dia udah include di dalam semua. Betul, jadi betul. Jangan sampai nanti bisa kuliah pada akhirnya putus di tengah jalan atau nggak bisa makan gitu kan. Ya, ini kan juga gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan nggak kayak kami tinggal di musola gitu kan. Karena nggak ada dulu living cost gitu kan. Kalau sekarang mudah-mudahan nggak lah gitu kan. Gitu. Coba yang sukses story yang sampai ke telinga Anda yang mengikuti program PKH ini gimana coba? Yang sampai ke luar negeri, internasional atau bagaimana, coba ini dulu. Ya. Jadi kalau ini kita bicara Lampung dulu, Bang ya. Ya, Lampung dulu. Dari 612 itu ada 2 yang lulus sudah jadi pendamping. Satu di Kabupaten Pesawaran, satu di Kabupaten Waikanan. Yang di Pesawaran namanya Jeffrey Buari. Kebetulan juga beliau ini aktivitas sehari-hari sebagai ustadz, ya penceramah, ya kan. Nah, satu lagi di Waikanan namanya Pesi Riana, juga jadi pendamping. Nah, kemudian juga ada beberapa yang sekarang sedang kuliah, ya. Kemarin ikut program pejuang mudanya Kemensos, nah, kemarin di Ambon, kemudian di NTB, ya kan, bahkan ada beberapa di Lampung. Itu bagian. Jadi selain mereka sudah kami bina, kami dorong masuk kuliah, ada juga bagian dari proses-proses peningkatan soft skill. Kami dorong ikut program magang di Kemensos melalui kemarin pejuang muda. Dan kemarin di 2022 kami berkolaborasi dengan Kampus Merdeka di program magang MSIB, kolaborasi juga dengan Bakri Center Foundation. Kami melaksanakan magang bertempat di Dinas
Sosial Provinsi ada 25 mahasiswa se-Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Ambon dan sebagainya. Nah, anak-anak PKH ini kami jadikan mentor. Yang kemudian membimbing mahasiswa ini kemudian untuk melakukan proses-proses pembinaan kepada anak-anak PKH yang akan masuk di 2023 ini gitu. Dan sekarang kita juga di batch kedua itu melaksanakan proses magang lagi. Ada juga 25 anak yang hari ini ada di Sekretariat Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sinergi terpadu, nggak mungkin dong bisa berjalan cepat kalau nggak ada sinergi gitu kan. Betul, gimana soal sinergi dengan pemerintah, dengan swasta, dengan masyarakat seperti apa coba? Ya, ya pasti Bang, itu keniscayaan ya. Era sekarang ini kan kita harus sinergi, kolaborasi, ya kan? Sinergi kolaborasi. Ya, yang pasti pembinaan anak PKH berprestasi ini juga harus melibatkan semua sektor. Ya, pertama adalah SDM PKH, karena dia yang punya membina KPM PKH, di mana anak ini ada di masing-masing desa. Nah, maka kami berkoordinasi, ya bersinergi dengan pendamping. Mana sih yang potensi mau kuliah, tolong sampaikan kepada kami, ya kan? Nah, untuk sekarang ini Bang, yang membina bukan kami, tapi adalah anak-anak PK yang sudah jadi mahasiswa seniornya nih, yang angkatan 2018, 19, 20. Senior membina junior. Nah, senior membina junior, gitu kan? Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, kami kan butuh sekretariat, ya kan? Tempat kami berkumpul rapat dan sebagainya. Alhamdulillah, Kepala Dinas kita, Pak Sosial Provinsi, itu memberikan tempat di sekretariat Dinas Sosial Provinsi, ya, untuk menjadi tempat berkumpul. Anak-anak ini kalau rapat, ya di situlah, gitu. Jadi mereka merumuskan kegiatan di situ. Termasuk Gubernur kita Pak Arinal Junaidi juga mendukung. Dengan bentuk apa? Anak-anak yang sudah kita dorong masuk, sama beliau di backup. Ya, di backup dalam bentuk apa? Rekomendasi agar anak-anak ini yang masuk di kampus, khususnya di Unila, di ITERA, ya kan, kemudian di Polinela dan di kampus sekitar Lampung, itu KIP-nya diluluskan. Jangan sampai nggak diluluskan itu. Karena apa? Akan menjamin keberlangsungan studinya anak-anak ini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kami sinergi dengan Kemensos. Kami selalu sampaikan data-data ini ke Kementerian Sosial, ya kan? Agar apa? Agar apa yang kami lakukan ini juga diketahui. Kalau bisa, justru menular, Bang. Kan SDM PKH ini ada kurang lebih 39.000 se-Indonesia. Kalau misalkan sukses story ini juga bisa diadop, diduplikasi, maka kan akan lebih banyak peluang anak PKH untuk bisa lanjut kuliah. Pada akhirnya memutus mata rantai kemiskinan seluruh Indonesia bagi keluarga PKH gitu. Nah, kira-kira itu gambaran. Sama satu lagi, kami juga berkolaborasi, ya kan, dengan tadi yang saya sebutkan, misalkan Kampus Merdeka, Kemendikbudristek, kemudian Bakri Center Foundation dari pihak swasta, untuk kemudian melaksanakan program-program seperti ini gitu. Gitu, Bang. Jadi walaupun tidak jaminan, betul, mereka-mereka yang kelak jadi pemimpin dari proses ini bisa menjadi pemimpin yang hebat karena merasakan denyut nadi perjuangan itu. Mereka tidak dimanjakan fasilitas, pernah hidup susah. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang hebat di masa mendatang. Siap. Oke, terakhir secara singkat, iris tipis-tipis dulu apa ini nih, pembinaan anak PKH berprestasi lanjut kuliah. Secara singkat aja. Ya, jadi pembinaan anak PKH berprestasi lanjut kuliah kami sebut dengan Gerakan Ayo Kuliah. Nah, ini Ayo Kuliah. Ya, kami kasih nama, Bang, biar ada brand begitu, dikenal apa yang kami lakukan ini. Nah, kami berupaya dan kami yakin optimis dengan peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang, masa depan anak-anak PKH ini akan lebih cerah. Kira-kira begitu, Bang, yang kami harapkan begitu. Dan kami sudah mulai berkolaborasi dengan beberapa korwil seperti di Jawa Tengah, di DIY, kemudian di Banten, di Sulsel, di Aceh, di Jabar. Ini mengadopsi semacam program Gerakan Ayo Kuliah. Jadi pembinaan dengan nama yang persis sama, Gerakan Ayo Kuliah ada yang dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan identifikasi bahasa lokal ada gitu. Tapi prinsipnya ya virus ini layak untuk kemudian menyebar agar kita juga pedulilah dengan pendidikan anak-anak KPM PKH. Kira-kira begitu, Bang. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Slamet Riyadi, Koordinator PKH Provinsi Lampung. Sampai bertemu kembali. Siap.